Selamat pagi Indonesia, seperti janji kita tadi ya, kita akan menghadirkan karya dari teman-teman Politeknik Elektronika Negeri Surabaya yang baru saja memenangkan kontes internasional. Nggak main-main di Amerika Serikat ya. Kita bocorin sedikit nih, kalau pemirsa bisa lihat ada 3 robot di sini. Sebelum kita agak geser ke sini yuk, biar teman-teman kelihatan. Nah, halo selamat pagi teman-teman. Ini baru saja meraih penghargaan juga dan masuk dalam 72 ikon prestasi Indonesia. Joget kita lihat nih. Wow, ini robot apa ya namanya ya teman-teman ya? Robot firefighter. Yang baru saja menang kontes internasional di Amerika yang mana? Yang ini Mbak. Yang ini ya? Oke. Nah kita kasih gambaran sedikit yuk bagaimana akhirnya mereka bisa memenangkan kontes robot internasional di Amerika Serikat. Berikut informasinya untuk Anda. Kusron dan Hilmi merupakan mahasiswa di Politeknik Elektronika Negeri Surabaya yang terpilih dari 72 orang ikon berprestasi dan diberikan apresiasi berupa penghargaan oleh UKP Pancasila. Keduanya terpilih karena telah memenangkan kompetisi robotik tingkat internasional. Kusron telah memenangkan beberapa kompetisi robotik tingkat nasional sejak 2016 dan terakhir pada 2017 memenangkan juara umum dalam kompetisi robotik Trinity College Firefighting Robot Contest di Amerika Serikat. Kita berangkat 3 robot dan kita mendapatkan juara 1, 2, 3 serta GPMP atau bisa dikatakan juara umum. Sama dengan Kusron, Hilmi pun pernah mengikuti dan memenangkan sejumlah kompetisi robotik tingkat nasional dan internasional. Salah satunya terpilih sebagai runner-up di RoboCup Hefei China 2015. Caranya sejak 2011 Eros mengikuti kontes robot Indonesia. Untuk tahun 2011 sampai 2015 Eros juara 1 di Indonesia. Jadi pada tahun-tahun setelah juara 1 itu kami juga mengikuti kompetisi internasional hingga dari Meksiko, Brazil, Belanda, Cina sama yang terakhir kemarin Jerman dan Jepang. Penghargaan untuk internasional kami mendapatkan juara 3 di Cina sama di Brazil. Meski sama-sama telah memenangkan kompetisi, namun berbeda pada fokus pembuatan robot. Jika Kusron fokus pada robot penolong seperti memadamkan api hingga menyelamatkan bayi atau Eviro Apex Firefighting Robot, Hilmi fokus pada robot yang menyerupai gerak tubuh manusia seperti dapat bermain bola atau Eros Apex Robot Soccer. Dari Jakarta, Sabrina Hasilah, Arif Firmansyah, Metro TV. Wow, Bal, ini robotnya lebih lincah dari saya ya. Betul, kalau kita lihat ini yang satu mungkin lagi istirahat yang ini ya. Tapi yang itu masih semangat sepertinya. Dan yang ini nih tadi sedikit dapat bocoran katanya bisa memadamkan kebakaran sama membantu proses evakuasi search and rescue. Keren banget bisa kan? Ya? Teknologinya artinya kita sudah punya kemampuan seperti itu, hanya saja perlu dikembangkan teknologinya ya. Betul. Kita langsung tanyakan kepada inovatornya. Betul. Di sini kita langsung undang yang sudah hadir untuk Selamat Pagi Indonesia. Sama kami. Ada Kisron. Halo Kisron, duduk di sini. Silakan di sini Thank Kisron. you Kisron. Kemudian ada M Zainur Profit, silakan Profit. Kemudian ada Aulia Hilmi. Wow. Silakan. Dan ada satu lagi sebenarnya timnya ada Moh Ayu Bastomi. Tommy membantu kita juga behind the scene. Nanti kita akan panggil di akhir acara ya. Iya. Nah, Tommy mungkin boleh di sini Tommy. Nanti saya mau minta Tommy memperkenalkan penghargaan yang sudah teman-teman terima ya. Iya betul sekali. Kita langsung tanya yuk. Kisron, apa kemarin penghargaan yang dimenangkan? Kemarin kita di Trinity College Amerika, alhamdulillah kita dapat juara 1, juara 2, juara 3 sama. Wow, jadi kamu borong semua Diborong itu? Semua. Juara 1, 2, 3 ya? Soalnya kita dari Indonesia itu berangkat emang niat buat sabet 3 juara sekaligus. Keren. Jadi kita bawa 3 robot dari Indonesia. Oh, jadi ya menangnya untuk kategori apa saja sih dari 1, 2, 3 itu? Kita ikut cuma di 2 kategori. Jadi senior firefighting yang tingkat perguruan tinggi. Oke. Jadi kita bawa 3 robot. Robot pertama namanya Pens, robot kedua namanya Senior Eviro, robot yang ketiga namanya Eviro Junior. Terus yang dibawa ke sini ada nggak? Ya ini. Yang tengah ini ya? Yang Pens. Yang firefighting. Ya. Oke, Hilmi, kenapa bisa menang menurutmu? Kriteria apa yang membuat kalian menang di sana? Mungkin semangat dan ketekunan tim juga. Jadi kita bekerja bersama-sama membangun sebuah robot
yang sesuai dengan misi yang ditentukan. Oke, Oh, jadi oke. tekun kuncinya, kompak, ya Kompak. kan? Tekun itu dalam arti ini berapa lama sih membutuhkan waktu untuk meng-create sebuah robot ini? Caranya seperti apa? Untuk membuat robot ini sekitar 4 bulan. Iya, Mbak. 4 bulan 4 saja bulan untuk merakit ini bisa ya? seperti Iya, ini. untuk Wow. Oke, Rofit, kalau kita lihat ini kan unik ya, begitu. Terus kalau lihat apa namanya, pesaingnya pasti hebat-hebat dong. Di Amerika loh, nggak main-main. Ada Apa sih dari yang bikin Tiongkok, dari Amerika, kelebih- Israel, iya, ya kan? Kelebihan robot kalian ini apa sampai bisa menang? Sebenarnya robot kita lomba itu ada beberapa yang menjadi kelebihan kami untuk segi poin dan kecepatan dalam menyelesaikan suatu misi. Jadi kami unggul di kecepatan dan sekaligus di poin lebih banyak daripada negara lain. Oke, jadi speednya mengungguli gitu Iya. ya, kompetitor lain gitu ya. Oke, kompetitor terberat dari negara mana? Kompetitor terberat dari Cina Oke. sama Israel, Amerika. Oh, dari Oke. China sama Israel. Nah, Tommy tadi kalau nggak salah ada lagu Bang Jali ya? Bang Jali. Kenapa? Memang sengaja karena ini kan kalau kita lihat pemirsa bisa lihat ini sedang berjoget begitu ya istilahnya. Pakai lagu Bang Jali. Memang itu satu paket atau gimana supaya menarik? Sebenarnya robotnya ini aslinya adalah robot soccer. Tapi kan kemarin kan waktu ada senggang gitu kan bosen ya main-main robot ya dibuat nari gini. Iseng-iseng bikin lagu Bang Jali gitu. Bosen aja jadinya kayak gini ya Sumi. Biar lebih menarik gitu ya, dikasih Iya. lagu Bang Jali ya. Kan bosen sepak bola terus udah biasa kan. Akhirnya dibikin joget. Bikin joget. Mungkin nanti bisa joget mau mereh kalau yang lagi ngetren sekarang ya. Iya, bisa ditambahkan gitu ya. Nah, ini kan kompetitornya luar biasa ya. Ini dari Tiongkok, Israel, Amerika. Apa sih yang teman-teman pelajari dari kompetitor dalam kontes kali Kompetisi ini? ini? Mungkin Yusron bisa yang jawab. bisa saya dapat dari sana itu jadi sebuah perjuangan itu tidak mesti harus berakhir dengan juara gitu. Jadi meskipun kita nggak juara tapi kita harus menghargai proses bagaimana caranya kita bisa membuat sebuah robot meskipun hasilnya tidak terlalu memuaskan tapi hargai juga prosesnya. Walaupun sebelum berangkat sudah ditargetin ya, supaya sahabat saja juara 1, 2, 3 gitu ya. Sudah ditargetkan berarti harus dapat juara Iya. satu. Oh, Karena oke. kemarin kita PENS itu tahun 2014 juga pernah berangkat ke Amerika dalam kontes yang sama dan sama juga mendapatkan juara 1, 2, 3. Makanya kita harus mempertahankan seperti itu. Juaranya Oke, gitu ini kan ya. kita dapat gambaran sedikit, ini pemadam kebakaran ya, firefighting. Terus search and rescue. Kalau firefighting itu gimana mekanismenya? Search and rescue gimana? Jadi nanti disediakan sebuah simulasi ruangan, ada koridornya, ada kayak furnitur, terus ada boneka. Nanti robot itu berjalan bermanuver mencari titik api. Nah, nanti kemudian dia memadamkannya seperti itu. Pakai sensor berarti ya? Iya, ada sensor api. Oke, ini sebenarnya sudah bisa dimanfaatkan belum sih? Atau masih simulasi, masih jauh lah teknologinya harus dikembangkan? Kalau menurut saya pikir untuk direalisasikan dalam bentuk yang sebenarnya misal buat memadamkan kebakaran Iya. api di suatu tempat itu mungkin sesuatu hal yang saya pikir tidak mungkin. Soalnya dia masih berukuran terlalu kecil. Nah, tapi robot ini bisa digunakan untuk edukasi. Jadi seperti pembelajaran untuk anak-anak SD, SMP atau SMA untuk belajar tentang robotika. Dan nanti setelah itu nanti ilmunya bisa diterapkan di dunia kerja. Sejauh ini sudah dilakukan edukasi ke teman-teman di sekolah-sekolah? Ya, kita kan juga berempat ini banyak juga yang jadi kayak seperti guru les gitu untuk ekstrakurikuler robotik Oh gitu. di SD, SMP seperti itu. Guru les itu berarti ngapain aja, Pak? Tommy ngapain guru les itu? Jadi kita ngajarin bikin robot mulai dari yang paling sederhana dulu. Nah, nanti kalau udah bisa baru naik ke level selanjutnya. Wow, jadi biasanya kalau guru les ya bimbingan belajar gitu Iya, ya. Ternyata tapi ini ngajarin langsung. bikin robot gitu ya. Tapi susah tidak? Maksudnya kan robotik gitu kan, ada yang bilang ini menarik, ada yang bilang gimana supaya tidak membosankan. Sebenarnya kita harus bisa membawa suasana anak-anak ke arah bermain. Caranya gimana tuh? Jadi kita kenalkan komponen-komponen yang mereka belum tahu sama video-video robot yang memang sebenarnya itu sangat mudah untuk diterapkan untuk pembelajaran anak-anak. Apa sih yang mendorong teman-teman kepingin untuk mengedukasi anak-anak gitu ya, untuk bikin robot? Tujuannya apa sih? Pentingnya apa gitu? Karena menurut saya itu manusia yang berguna manusia yang baik adalah manusia yang berguna bagi orang lain. Seperti itu. Jadi kita kan udah punya ilmu dari perguruan tinggi. Jadi percuma kalau misal ilmu itu kita adopsi sendiri, kita buat kita sendiri. Jadi kita tularkan kepada yang lain seperti itu. Oke. Hilmi, motivasinya apa?
ya ingin mencerdaskan kehidupan bangsa gitu. Jadi kita membagi ilmu agar semua anak-anak itu dapat mengetahui teknologi yang saat ini terjadi. Pada saat membagi ilmu kepada anak-anak, respon mereka gimana sih melihat robot-robot ini? Ya pertama senang terus kagum gitu. Kagum. Tapi begitu disuruh belajar susah nggak? Ada yang susah. Ada yang susah gitu ya. Oke, Nah selama ini kan masyarakat selalu bilang ya, Ya. kita kalau bicara teknologi Indonesia kalah lah gitu, jauh gitu ya. Tapi ternyata ini buktinya enggak Betul. kok gitu, kita mampu mengalahkan negara lain. Kalau dari kontes kemarin, apa yang teman-teman pelajari dari teknologi yang digunakan oleh negara-negara lain dalam kontes itu? Sebenarnya teknologinya hampir mirip sih, cuman kita lebih mengopernya lebih expert gitu. Misal ada teknologi kamera, nah mereka bisa mendeteksi objek, nah kita lebih cara mendeteksinya itu lebih baik seperti itu. Jadi selangkah lebih maju Ya, gitu ya seperti sebenarnya itu. ya. Oke, nah kalau ini kan teman-teman butuh riset juga ya sebelum bisa membuat robot seperti ini. Riset di Indonesia sejauh ini dari segi fasilitas itu cukup mendukung tidak atau masih bisa lebih baik lagi? Menurut saya udah lumayan cukup, terutama untuk kayak perguruan tinggi yang berbasis teknik seperti itu sudah lumayan. Oke, yang kurang apa yang kurang? Yang kurang mungkin mungkin pendanaan. Pendanaan. Ceritain sedikit kemarin bisa berangkat ke Amerika, dananya dari mana? Kemarin itu berangkat ke Amerika dananya dari Menristek Dikti. Oh, oke. Jadi paling tidak ada support ya Kita dari harus pemerintah apresiasi ya. juga ya, artinya ada itikat. Total ada 4 orang yang berangkat ke sana. Ya, ada 4 orang. Dari PENS ada 4 orang, kemudian dari UMM ada 3 orang. Ya, ini ternyata mereka gabung Ya. dengan UMM juga ya untuk meraih juara kali ini di Trinity College gitu ya. Kita tanya yuk, mimpinya seperti apa sih? Betul, kedepannya mau mengembangkan robot seperti apa sih yang mungkin paling tidak bisa langsung digunakan gitu ya, Iya. buat industri atau misalnya untuk individu seperti apa Coba sih? Hilmi dulu. Atau Di BEN sendiri sebenarnya sudah ada robot yang digunakan untuk industri. Jadi kemarin sekitar bulan April, Mei itu sudah launching robot digunakan untuk dok kapal. Jadi bongkar muat di pelabuhan. sudah digunakan? Keren. Ya, sedang proses implementasi kan. Oke. Itu robot sudah bisa mengangkat berat sekitar 1 ton. Wow, Ya. jadi selain edukasi betul-betul bisa dimanfaatkan oleh industri gitu ya. Ada lagi nggak teknologi lain yang teman-teman kembangkan? Kami juga mengembangkan riset untuk robot humanoid dengan ukuran yang lebih tinggi lagi. Ada yang 110 cm dan sekarang masih mengerjakan untuk ukuran 165 cm. Oke. Lalu cita-cita kedepannya, pengen seperti apa sih mengembangkan teknologi supaya Indonesia ini jangan ketinggalan gitu ya? Si Tommy mungkin bisa cerita. Untuk kedepannya mungkin bagi para pemuda agar lebih giat lagi ya, agak untuk mengembangkan kreativitasnya dalam segala bidang, kalau khususnya robotika kalau bisa, agar bisa mempermudah kehidupan kita sehari-hari. Baik, terima kasih teman-teman. Selamat juga sekali lagi sudah berhasil mengharumkan nama Indonesia. Kita nanti harapkan jangan cuma kalau mau lihat robot, jangan cuma lihat film Transformers ya. Ada juga robot-robot dari Indonesia yang dipakai. Terima kasih teman-teman. Kita tunggu untuk karya-karya berikutnya ya. Nanti kita akan hadirkan sesaat lagi. Kalau tadi tentang robotik, tentang teknologi, ini tentang pelajaran yang biasanya buat beberapa orang menjadi momok, tapi ternyata menurutnya matematika itu keren katanya. Iya, caranya seperti apa sih bisa melihat matematika itu keren ya? Sesaat Nanti kita lagi. tanyakan ke Michael Gilbert yang akan bergabung bersama kami sesaat lagi.